Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik anak-anak, kembali kita akan mempelajari aplikasi pengolah angka, khususnya Microsoft Excel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fungsi logika, di mana itu masih merupakan bagian dari pembahasan lembar kerja. Kita langsung saja apa yang harus kita ketahui terlebih dahulu untuk mempelajari fungsi logika ini. Kita tetap mengacu pada atau memiliki pemahaman tentang jenis-jenis data dalam Microsoft Excel. Ini yang sangat penting. Ya, ingat jangan sampai kalian lupa yang mana itu data numerik ya. Yang jelas data numerik di sini adalah data angka murni ya. Kemudian ada data karakter, data huruf, angka yang tidak dihitung itu juga termasuk dalam data karakter. Kemudian data tanggal dan waktu, data angka yang telah ditulis dalam format tanggal dan waktu. Nah, selanjutnya kita langsung saja akan membahas tentang fungsi logika ya, bagian keempat dari materi kita itu fungsi logika atau yang sering disebut dengan fungsi if ya. Nah, yang ini yang berkaitan ada beberapa fungsi-fungsi lain nanti yang tentu saja ada hubungan dengan fungsi if ini. Apa itu fungsi logika? Fungsi logika adalah suatu fungsi yang digunakan untuk mengisi nilai suatu sel atau kriteria ya, sesuai kriteria atau syarat yang ditentukan. Dengan kata lain, fungsi if atau fungsi logika adalah menentukan nilai yang bergantung pada suatu kondisi yang mempunyai nilai benar atau true atau salah atau false. Ya. Dalam hal ini tentu saja kita berpatokan pada bagaimana mengisi nilai suatu sel. Suatu sel akan diisi nilainya itu berdasarkan syarat. Apabila ada syarat, pasti akan menggunakan namanya fungsi logika atau fungsi if ya. Oke, bagaimana cara menggunakannya? Nah, cara menggunakan fungsi logika ini pertama letakkan pointer pada sel yang akan diisi nilainya dengan fungsi logika. Lalu ketikkan sama dengan if. Nah, buka kurung tidak pakai spasi ya. Ekspresi logika atau syarat yang akan diuji, kemudian keputusan benar ya, dipisahkan dengan tanda titik koma atau koma tergantung format di komputer, dipisahkan dengan titik koma, lalu keputusan benarnya apa? Titik koma lagi atau koma, keputusan salahnya apa? Maksudnya apa yang dimaksud dengan keputusan benar dan salah? Ketika suatu ekspresi logika atau syarat yang diuji benar, maka keputusan benarnya apa? Itu diisi langsung di sampingnya titik koma keputusan benar. Ya, misalnya ya dalam hal ini apabila nilai sel katakanlah sel B5 lebih dari 70 itu. Apabila benar sel B5 itu lebih dari 70, apa keputusan benarnya? Misalnya tuntas gitu ya. Nah, titik koma keputusan salahnya apa? Ya berarti yang tidak sesuai dengan syarat tadi ya. Misalnya kalau dia tidak benar, nah, misalnya remedial itu. Oke, bentuk umum dari fungsi logika ini adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini. Tadi sudah kita bahas sedikit ya. If logical test ya, koma atau titik koma, value if true. Nah, di sini Bapak pakai koma ya. Ya, bisa saja. Ya, ini kalau ini di sini pakai titik koma tadi ya. Tergantung di komputernya nanti dilihat. Ketika anak-anak mengetikkan sama dengan if buka kurung, maka akan tertara di situ apakah pakai koma atau titik koma. Ya. Kalau ternyata pakai koma, maka anak-anak jangan pakai titik koma. Ya. Kita lanjut. Ya, bentuk umumnya, jika logical test, maka value if true. Kalau tidak, value if false. Artinya nilai jika benar atau nilai jika salah. Nah, nih, kalau diartikan jika syarat yang diajukan benar, isi nilai jika benar. Kalau tidak, isi nilai jika salah.
atau ketentuan tidak benar. Ya. Oke, selanjutnya ya, catatan di sini untuk tanda pemisah antara syarat dan nilai yang benar, antara nilai jika benar dan nilai jika salah disesuaikan dengan format di komputer Anda. Nah, seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, apakah pakai titik koma atau pakai koma? Lihat di sini nanti. Oke, selanjutnya. Ini satu contoh misalnya. Ya, ini satu contoh. Ya. Atau mungkin Bapak akan beri contoh langsung dulu. Ya, kita langsung masuk di Excel-nya. Ya, kita langsung cari Excel-nya tentang masalah ini. Ya, mana tadi? Ini. Oke, di sini Bapak sudah berikan contoh data lampu lalu lintas atau traffic light. Ya, perjalanan dari Tolai menuju SMA Negeri 2 Palu. Di mana kita akan melewati beberapa jalan-jalan yang memiliki tanda lampu lalu lintas atau traffic light tersebut. Misalnya anggaplah seperti ini datanya. Misalnya dari Tolai Bapak berangkat atau kalian berangkat, maka sampai di Parigi di perempatan RSUD Anun Taloko Parigi menemui lampu merah ya. Ternyata di situ nyalanya merah. Maka apa keputusan anak-anak? Nah, lihat di sini. Kalau merah berarti stop, jangan jalan ya. Nah, kalau nanti kuning hati-hati. Kalau hijau jalan. Itu. Nah, ini satu contoh ya. Ya, oke. Ini ada 3 kriteria di sini. Nah, tapi kalau misalnya kita tulis hanya satu saja, ketika merah stop, yang lainnya jalan, ya, yang lainnya jalan. Oke, baik. Bagaimana menulis rumusnya? Apabila kita buat satu kriteria saja, nanti merah baru berhenti. Lainnya, ya, jalan. Artinya, ketika lampu merah, maka anak-anak harus berhenti. Lampu merah di sini berarti syarat yang diuji, ya, sama dengan apabila ini sama dengan merah, ya, karena dia huruf maka pakai kutip, ya, merah, maka keputusan benarnya adalah, nah, anak-anak bisa lihat logical test, pernyataan atau ekspresi logika yang diuji, ya, C5. Apakah C5 merah? Ya, logical testnya adalah apakah C5 merah? Ya, kalau iya, apa nilai benarnya kalau dia merah? Berarti stop atau kalau tadi berhenti. Ya, berhenti, kutip. Titik koma. Kalau tidak merah, berarti value if false. Berarti apa? Jalan. Kutip juga. Nah, ini. Nah, itu. Kemudian tutup kurung. Karena if-nya satu, tutup kurung satu kali. Bentar. Nah, ini. Ya. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Jadi, ketika lampu merah, dia akan berhenti. Yang lainnya jalan. Ya. Mau kuning, hijau, atau bahkan mati lampu, jalan. Ya. Tuh. Ya, ini kita samakan saja supaya jangan salah persepsi nanti berhenti ya. Ini seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita akan menuliskan ketiga kriteria ini di dalam rumus? Nah, berarti rumusnya harus ditulis. Ketika merah, berhenti. Nah, di sini, ya, nah, ini harus dilanjutkan rumus berikutnya. Tidak pakai lagi sama dengan, karena if kedua dan seterusnya itu tidak pakai lagi. Apabila ini, tetap dipakai ini. Karena rumus akan di-copy. Jangan anak-anak mencari nanti, oh tidak ada di ini yang kuning di sini. Ternyata kuning di sini, ini yang diklik, salah. Ya, langsung saja tetap C5 ya, sama dengan kuning. Nah, kalau kuning berarti hati-hati, titik koma ya, hati-hati. Kutip titik koma, masih ada syarat, masih ada satu yaitu warna hijau ya. If buka kurung C5 ya, ini C5 tetap pakai C5, jangan sampai dirubah ya. Sama dengan apa? Hijau. Ya, kutip juga. Nah, kalau hijau jalan ya. Jalan. Nah, if-nya ada 3. Nah, setiap if itu pasti ada satu keputusan yang keliru atau yang salah, value if false-nya. Nah,
Yang kita lihat di sini ada beberapa keputusan karena ada beberapa syarat juga, ya. Setiap keputusan dia memiliki value if true, tetapi satu fungsi if hanya memiliki satu value if false-nya, ya. Jadi misalnya C5 merah. Apabila merah, keputusan benarnya berhenti. Apabila kuning, keputusan benarnya hati-hati. Apabila hijau, keputusan benarnya adalah jalan. Nah, keputusan salahnya apa? Ya, value if true-nya, value if false-nya apa? Nah, di sini harus ada pemisah. Ya, value if false-nya misalnya 0 atau yang lain saja, gitu ya. 0. 0 tidak pakai kutip ya karena angka. Ya, tutup kurungnya sejumlah if-nya berapa? 1 2 3. Jadi 1 2 3. Enter. Ya. Oke, sekarang sudah berbeda artinya. Kalau kita copy ke bawah, kita tarik blok ke bawah. Nah, seperti ini. Ada di sini tambahan hati-hati, ya. Ya. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan di sini anak-anak? Ya, misalnya mati lampu atau blackout, ya. Nah, kalau mati lampu bagaimana? Jalan tapi hati-hati. Nah, berarti kalau begitu ditambahkan satu fungsi di sini, ya. Tapi boleh juga nolnya diganti. Selain warna merah, kuning, hijau, ya, apa? Jalan tapi kutip ya, karena kutip. Berarti ini dianggap keputusan salah karena tidak ditulis syaratnya. Jalan tapi hati-hati. Ya. Tapi tetap if-nya ada 3, tutup kurung tetap ada 3. Ya, enter. Ya, kalau kita copy seperti ini. Nah, masih tetap mana tadi jalan tapi hati-hati. Nah, misalnya di ini, di simpang Jikala, mati lampu. Mati lampu. Maka jalan tapi hati-hati, ya. Ini secara otomatis, ya. Nah, jadi kita tidak menuliskan syarat mati lampu, tetapi kita langsung menuliskannya sebagai keputusan yang tidak ada di dalam syarat atau keputusan salah, ya. Jalan tapi hati-hati. Demikian penjelasan fungsi logika, ya. Ya, ini kita ambil satu contoh yaitu traffic light atau lampu merah. Oke anak-anak, mungkin kita akan lihat lagi contoh yang lain. Nah, nanti ini anak-anak kerjakan ya, ini sebagai tugas kalian, nanti Bapak akan sertakan. Contoh lain begini. Ya, ini contohnya. Oke. Tapi sebelum kita masuk, mungkin Bapak singgung sedikit bagaimana membulatkan nilai ini. Ya, di sini sudah ada daftar nilai ujian ya. Komputer dari SMA Negeri 2 Parigi misalnya. Kita bulatkan dulu, ya. Membulatkan ini pakai round, ya. Round kita mau ambil berapa angka, ya. Kalau hanya kita ambil misalnya tidak usah pakai desimal, round titik koma, ya perhatikan di sini ya. Ini pakai titik koma atau koma ya, 0 misalnya. Berarti tidak ada angka di belakang koma. Ya, kita tarik saja. Oke. Nah, kalau angka ini mau dijadikan umpamanya ada angka di belakang koma 2. Nah, berarti di sini titik koma 2. Ya. Jadi ada 2 angka diambil. Atau bahkan angka ini mau dinaikkan dia, apakah 80 atau jadi 100. Nah, di sini kita bisa pakai minus 1. Ya. Ya, kita pakai minus ya. Nah, ya, apa bukan 100 ya, kalau dia 99 dia 100. Nah, tapi kalau kita jadikan 100 di sini minusnya 2. Seperti itu. Ya. Tapi minus 1 saja. Nah, jadi 80. Nah, dia jadi 80 karena di atas dibulatkan naik karena 76 ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini 62, dia bulatkan 60 karena tidak sampai 5. Ini dia jadi 10. Oke, jadi mencari ranking, kita sedikit rank, buka kurung. Ranking berapa ini? Klik titik koma, klik lagi dia. Dia ranking berapa dari semua siswa ini? Nah, agar rumus bisa di copy harus dikunci, tekan F4, tombol F4 di keyboard ya, satu kali. Ada tombol F4 di bagian atas itu, nomor urutan kelima ya. Nah, titik koma di sini 0. 0 itu artinya nilai paling tinggi rankingnya kecil. Nah, itu.
Berarti dia ranking 1 ini. Ya, kita tarik aja. Oke. Nah, selanjutnya keterangan. Keterangan itu misalnya di sini keterangan diisi apabila ya nilai lebih dari, kalau KKM kita 70 ya 70, maka diisi dengan tuntas. Kalau lebih ya, jika sorry ya, jika apa, nilai dibulatkan ya, jika dibulatkan ya, apa tidak salah nanti, dibulatkan kurang dari, lebih dari atau sama dengan ya, sama dengan 70 maka tuntas. Ya, ini perlu kita paham di sini ya, ada tanda-tanda operasinya. Jadi kalau lebih dari sama dengan ya. Kalau lebih dari saja begini. Kalau kurang dari sama dengan, atau kurang dari seperti ini. Kalau sama dengan ini ya. Jadi nah, kalau begitu gimana rumusnya di sini? Nah, untuk mengisi keterangan seperti apa yang sudah ada di sini, apabila nilai dibulatkan lebih dari sama dengan 70 maka diisi dengan tuntas ya. Diisi dengan tuntas. Apabila kurang diisi dengan belum tuntas. If apabila nilai dibulatkan lebih dari sama dengan 70 ya, maka isi dengan tuntas. Nah, kita lengkapi dulu yang bawah. Apabila kurang dari 70 diisi dengan apa? Belum tuntas ya. Diisi dengan belum tuntas ya, atau remedial. Ya, jadi rumusnya adalah apabila ini lebih dari sama dengan 70 maka isilah dengan tuntas ya. Kalau tidak lebih berarti dia kurang dari 70, isi dengan apa? Remedial. Nah, ini anak-anak ya. Kita tarik saja rumusnya ya. Oke, sampai sini. Oke. Lalu untuk menghitung siswa yang tuntas, maka di sini kita akan menggunakan menghitung siswa yang tuntas digunakan rumus ya, sum if ya, atau bisa juga menggunakan rumus bukan sum if ya, count if. Ini ya, untuk menghitung siswa yang tuntas saja seluruhnya berapa ya, itu menggunakan fungsi count if. Jadi sama dengan count if buka kurung, hitunglah siswa yang ya titik koma tuntas. Nah, berapa yang tuntas? Nah, itu 6 ya. Jumlah siswa seluruhnya, nah karena ini huruf maka kita pakai count saja, counta ya. Nah, counta berapa semuanya ini. Nah, ini oke, demikian anak-anak ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Kalau belum paham ulangi lagi ya. Jadi ini tadi, apabila nilai dibulatkan ya kurang lebih dari 70 maka isi ini dengan tuntas. Kalau tidak isi dengan remedial. Artinya kalau tidak bagaimana? Kalau tidak lebih atau tidak sama dengan 70. Kemudian yang ini tadi untuk menghitung jumlah siswa yang tuntas maka digunakan rumus count if, hitung jika. Hitung jika rank J7 sampai J16 tuntas. Nah, maka akan dapatkan sejumlah yang tuntas. Kemudian untuk menghitung keseluruhan, kita menggunakan fungsi counta.
Kenapa? Karena yang kita hitung di sini adalah huruf. Kalau yang dihitung adalah angka seperti ini, maka kita tidak pakai ta, a-nya, hanya count saja. Demikian yang bisa Pak jelaskan. Tolong kalian kerjakan soal yang berikutnya yang telah Bapak siapkan di sini. Ya, ada soal ini, ya. Nama pegawainya nanti diisi, ya isi saja. Misalnya Dedi, Ani, Yuli, Ferry, Arman. Ini superintendent jangan perempuan. Kita cari superintendent itu misalnya Jamal, ya. Foreman tidak masalah, ya. Foreman itu pengawas, ya. Ferry, Arman, Anto, misalnya Prima, kemudian asistennya Mahmud, Irwanto, Yaya, misalnya Marwan, Jamil, ya, Jamil. Oke, nah silakan nanti isi gaji pokoknya berdasarkan jabatan, ya. Apabila jabatan adalah manajer konstruksi, maka gaji pokoknya sekian, ya. Nah, contoh if, ya ini sama dengan kutip, ya, manajer konstruksi kutip, maka 3 juta, gaji pokoknya 482.500. Jangan dipakai pemisah, ya, tidak pakai kutip juga, dan seterusnya, ya. Di koma, lanjutkan yang berikutnya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, namo buddhaya, om santi, 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 om.